Selamat sore yang diberkati Tuhan. Hari ini kira-kira ada apa ya Kak? Iya, ada apa ya Kak ya? Kok kayaknya ada yang beda gitu? Iya, dekorasinya beda. Iya. Terus penampilan teman-teman kita juga beda semua. Iya, ada apa sih Kak hari ini? Ada apa ya? Oh iya Kak, hari ini ada ibadah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Oh iya, temanya apa sih Kak hari ini Kak? Namanya apa ya? Teman-teman Ada yang tahu nggak? Mungkin teman-temannya di rumah juga tahu apa tema kita hari ini. Iya, ada yang tahu nggak temanya apa? Kayaknya nggak ada yang tahu sih Kak. Gimana kalau kita baca temanya sama-sama ya? Kita hitung sampai 3 ya Kak ya? Ya. 1, 2, 3. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Amin. Sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, dengan penuh kasih Bapak Pendeta Muda David Muskita berdoa untuk memulai ibadah pada sore hari ini. Berdoa sebelum kita memulai ibadah Paskah PPA. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur dan kami sungguh sangat berterima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami, karena pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Bahkan kami boleh melayani Engkau, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu anugerah yang besar bagi kami ya Tuhan Yesus, kepercayaan yang besar bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, di saat ini ketika kami melayani Engkau dalam ibadah Paskah ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan tidak hanya dalam ibadah Paskah ini, dalam kehidupan kami sehari-hari kami beri yang terbaik. Artinya kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, hari ini kami boleh merayakan, memperingati kematian, kebangkitan daripada Engkau Tuhan kami bersyukur. Dan biarlah Tuhan memimpin dari awal pertengahan ibadah Paskah ini Tuhan, urapan-Mu, hadirat-Mu, jamahan-Mu, sukacita, damai sejahtera, hikmat, marifat Tuhan curahkan berlimpah bagi setiap kami, sehingga ketika kami memuji menyembah Tuhan, ada kuasa, ada urapan yang baru, ada hadirat Allah, dan yang terpenting Tuhan Yesus disenangkan oleh apa yang kami kerjakan, yang kami layani saat ini Tuhan. Dan setiap orang yang mendengarnya, yang menyaksikannya, semua akan diberkati Tuhan. Bahkan yang sakit akan Tuhan sembuhkan, yang mengalami beban berat Tuhan akan angkat beban itu, yang mengalami kesedihan Tuhan gantikan dengan sukacita yang berlimpah ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin dari awal pertengahan ibadah ini. Biarlah hadirat Allah terus ada di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami yang melayani, setiap kami yang menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa, dan kami siap melayani dan memuji menyembah Tuhan. Setiap kita yang percaya berkata amin. Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau selalu menjadi penolong yang setia dalam kehidupan kami Tuhan.
sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita.
benar Tuhan. Sungguh indah karya salib-Mu bagi kami semua. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu berkata, Engkau datang untuk setiap pribadi, setiap orang yang ada di muka bumi ini Tuhan, tidak terkecuali. Engkau datang untuk mencari yang hilang dan berdosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat malam hari ini Tuhan kami berkesempatan untuk mengingat kembali akan pengorbanan-Mu dan kabar sukacita bahwa Engkau telah bangkit Tuhan Yesus daripada maut dan mengalahkan segala hal-hal yang buruk Tuhan, segala dosa Tuhan, segala kejahatan Tuhan Yesus yang seharusnya ditimpakan kepada kami. But you are Jesus, Engkau yang berjuang bagi kami Tuhan, Engkau yang mau mati di atas kayu salib Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu. Thank you for your favor Lord Jesus. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, buat setiap yang hadir Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati, dan kami akan mendengarkan perkataan Tuhan. Kau bekerja dalam kehidupan kami, melalui kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah nama Yesus yang dipermuliakan. Biarlah urapan-Mu ada dalam setiap kami, mengurapi setiap hati, pikiran, dan perkataan kami. Dan kami mau menerima setiap perkataan Tuhan, dan firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan menjadi sia-sia Tuhan. Bahkan yang akan ditayangkan secara online Tuhan Yesus, you will reach souls Lord Jesus di luar sana Tuhan. Tidak hanya untuk PPA di tempat ini Tuhan, tapi bagi setiap yang melihatnya Tuhan, every viewer Lord Jesus, you will touch their heart Lord Jesus, terutama yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Thank you Jesus, we have prayed. In the name of Jesus we pray. Yang percaya katakan amin. Shalom. Nah, mana tadi yang nyanyi Allah bangkit? Hey, mana suaranya? Shalom. Iya, saya melihat ada 1000 jiwa di tempat ini, Bu Endang ya. Amin. Terima kasih buat PPA. Selamat Hari Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bu Endang juga tim yang telah mengizinkan saya untuk berdiri di tempat ini, dan pastinya terima kasih buat Tuhan Yesus yang telah memberikan perkenanannya untuk saya bisa membagikan berkat firman Tuhan di tempat ini. Alright, kita buka Alkitab kita. Yang bawa Alkitab, kalau saya udah catat di sini. Ada juga yang bawa Alkitab elektronik, silahkan. Di era digital ini sah-sah aja. Oke. Tema kita malam ini adalah dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita buka di Yesaya 53 di bagian C ya, 5C. Ya, udah buka semua? Yang sudah buka katakan amin. Iya. Oke. Kita baca bersama ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yuhu. Yesaya 53, 1, 2, 3. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, hari ini yang mau saya sampaikan pastinya untuk kita semua adalah kabar baik atau gospel, yaitu berita tentang kematian Tuhan Yesus, tapi yang terpenting juga adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan pastinya itu menjadi berkat buat kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di era digital ini kita kenal yang namanya trending topic ya. Siapa yang tahu trending topic? Angkat tangannya. Kalau pakai hashtag terus nanti ditulis siapa artis yang terkenal, ada di Twitter atau di mana, itu menjadi trending topic. Dan itu berlaku di era digital sekarang ini. Dan saya percaya kalau Tuhan Yesus hidup di era digital sekarang ini, saya percaya juga akan menjadi trending topic. Gospel ini juga akan menjadi trending topic. Bahkan mungkin kalau Tuhan Yesus hidup di zaman sekarang, dengan adanya gadget, kita bisa langsung pada masukin Instagram, Facebook, semua langsung Tuhan Yesus lagi menyembuhkan loh, nih lihat nih gitu, di era digital ini ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang up to date gitu.
Dan saya percaya bahwa gospel ini nggak akan pernah mati beritanya, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kekal, Alfa dan Omega. Baiklah, kita lanjut ke Yesaya 53 yang sudah kita baca tadi. Di Alkitab Bahasa Indonesia dikatakan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tapi saya juga buka di King James Version, dikatakan demikian, and with His stripes we are healed. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan kita menjadi sembuh. Tapi di King James Version dikatakan we are healed. Di sini dikatakan bahwa kita disembuhkan. Nah, kalau ada kata imbuhan di, biasanya itu pasif atau aktif. Ada yang aktif ya, ada yang mengerjakannya. We are healed, kita disembuhkan. Berarti ada seseorang yang aktif, yang mengerjakan sesuatu, dan ada orang yang dalam tanda kutip di sini pasif, yang menerima apa yang dikerjakan oleh orang itu. Oke, we are healed, kita disembuhkan dari sakit penyakit kita. Menurut KBBI, apakah sakit itu? Sakit adalah merasakan ketidaknyamanan di dalam anggota tubuh atau merasakan penderitaan sesuatu di dalam tubuh. Namun kita sebagai anak Tuhan, kita punya 3 unsur sebagai manusia juga, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Kalau bisa dikatakan atau didefinisikan, berarti sakit yang kita rasakan tidak hanya di dalam tubuh, apalagi di masa pandemi ini, di dalam roh dan di dalam jiwa pastinya. Tapi kabar baik pada malam hari ini adalah, and with His stripes, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, atau we are healed. Oke. Kalau ada yang aktif, berarti ada yang pasif. Kalau kita bayangkan ada 2 orang sedang berkomunitas atau berkomunikasi atau berinteraksi. Saya katakan tadi ada yang aktif, ada yang pasif. Ketika yang satu aktif, berarti yang satu pasif. Ketika yang satu berbicara, yang satu mendengar. Ketika yang satu memberi, yang lainnya berarti menerima. Nah, kalau boleh kita imajinasikan, kalau 2 orang yang berkomunitas itu atau berinteraksi adalah Tuhan dan manusia, kira-kira siapa yang aktif? Tuhan, bukan? Dan manusia adalah yang tidak aktif. Dan di sini dikatakan ya, we are healed, kita disembuhkan dari sakit penyakit kita. Kita bisa buka di Yohanes 10 ayat 10. Boleh lihat di gadgetnya masing-masing atau di Alkitabnya masing-masing. Yohanes 10 ayat 10. Di sini dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Yohanes 10 ayat 10 ini dikatakan Tuhan yang mengatakan, yang kita rekam yang aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kalau Tuhan yang berkata, berarti itu sebuah kehendak, God's will, otoritasnya Tuhan. Kalau Tuhan bilang kita mempunyai hidup, sudah pasti kita punya hidup. Tapi ingat, di dalam Tuhan, yang namanya kehendak Tuhan gak pernah setengah-setengah, tapi selalu memberikan yang terbaik. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan hidup, tapi dikatakan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan itu apa aja? Silahkan didefinisikan masing-masing, karena kita punya hubungan masing-masing dengan Tuhan, punya pengalaman masing-masing dengan Tuhan. Kalau saya boleh definisikan sesuai tema kita malam ini, hidup yang berkelimpahan salah satunya adalah hidup sehat, hidup yang diberkati, hidup yang disembuhkan oleh Tuhan.
dalam segala aspek pastinya. Tadi saya sudah katakan roh, jiwa, dan tubuh. Jadi kita menjadi sembuh, kita disembuhkan, itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Tuhan selalu mau memberikan yang terbaik. Tuhan selalu mau memberikan kita dipulihkan, diberkati, dan diberikan kehidupan. Dan di dalam Tuhan tidak hanya hidup berkelimpahan, pada akhirnya adalah hidup yang kekal. Nah, kalau seumpama kita menerima sebagai manusia, menerima yang bagaimana yang sekarang, yang boleh kita pertanyakan kepada masing-masing. Apakah menerima dengan sikap take it for granted, cuma-cuma ya kalau sudah dikasih kesembuhan, dikasih syukur, nggak dikasih ya udah, ya dikasih yang udah bagian saya, gitu kan, saya udah berdoa gitu. Atau kita menerima dengan kalau lagu ada satu lagu zaman dulu ya Bu Endang, "Hey Sera whatever will be will be." Terserah deh, apa yang mau terjadi, terjadilah gitu. Seperti putus asa, bukan berserah tapi ya pasrah aja, nggak punya pengharapan. Nah itu, di dalam Tuhan kita harus tahu menerima yang bagaimana supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan menerima dan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sesuai Yohanes 10 ayat 10, kehendak Tuhan adalah Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi bagaimana supaya kita sesuai dengan kehendak Tuhan, menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Tuhan sih nggak mikir yang bagaimana gitu, tapi kita sebagai manusia pastinya juga punya bagiannya. Nggak cuma ya udahlah terima aja, pasrah aja. No, kehendak Tuhan itu yang terbaik. Dan pastinya kita juga harus punya sikap yang excited, yang yes gitu terhadap kehendak Tuhan. Aku terima kehendak Tuhan, aku terima kesembuhan Tuhan. Tadi saya sudah katakan sebelumnya bahwa di awal manusia terdiri dari 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Mari kita buka di Yohanes 4 ayat 24 dan kita baca bersama. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu apa? Roh. Maka kita juga manusia roh, karena kita diciptakan dari semula sesuai dengan gambar dan image-nya Tuhan. Jadi yang terpenting adalah gimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan, menerima kehendak Tuhan dengan baik. Ya kita harus terkoneksi dengan Tuhan di dalam roh. Pastinya banyak ya teori-teori yang mengajarkan bagaimana dengan intim dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, baca firman, berdoa dan sebagainya, melakukan penyembahan. Di sini dikatakan harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi pertama diingat, kita harus terkoneksi dengan roh Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menerima kehendak Tuhan itu. Tidak hanya kesembuhan ya di dalam Tuhan. Tadi ingat pada ujungnya kita akan menerima kehidupan yang kekal. Oke, kita lanjut. Di Alkitab dikatakan, saya mencatat ada 3 pasal yang menggambarkan atau menyatakan kisah ketika Tuhan Yesus hendak disalib. Jadi malam sebelumnya, sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus pergi ke Getsemani untuk berdoa. Di situ dikatakan di Alkitab, di Matius 26 ayat 38, di Lukas 22 ayat 43 dan selanjutnya juga ada di Markus 14 ayat 34 sampai 36. Di situ nanti bisa dilihat sama ceritanya, cuma hanya ada yang berbeda di Lukas 22. Jadi diceritakan di situ bahwa sebelum disalibkan, malam sebelum disalibkan, Tuhan Yesus datang ke Getsemani untuk berdoa bersama murid-muridnya. Dan di situ dikatakan ya, ini yang bilang Alkitab. Matius 26 ayat 38, saya catat di sini. Hatiku sangat sedih
seperti mau mati rasanya. Wow, yang bilang siapa? Tuhan. Tercatat di dalam Alkitab. Alkitab itu bukan buku cerita. Alkitab itu firman Tuhan. Lalu di Lukas 22 ayat 43 yang saya bilang tadi, ada perbedaan di antara 3 pasal itu. Ketika Tuhan merasakan sedih dan seperti mau mati rasanya, dikatakan di situ, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. So, di malam sebelum ia diserahkan as a God gitu. Tapi jangan lupa dia juga 100% manusia. Jadi ketika Tuhan ada di muka bumi ini, Tuhan 100% Tuhan, Yesus 100% Tuhan, tapi dia juga 100% manusia. That's why kenapa Tuhan datang ke Getsemani untuk berdoa. Karena tubuhnya ini memerlukan, di sini apa? Malaikat datang untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan support. Bahkan saking ketakutannya, dikatakan di situ peluhnya pun meneteskan darah. Mungkin ini pikiran saya, saking stresnya atau saking takutnya itu bisa keluar seperti itu. Kok Tuhan bisa takut? Tadi kan saya udah bilang, Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Bedanya, ia manusia yang tidak berdosa. Jadi, kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus itu merupakan teladan bagi kita semua. Mungkin kita di dunia ini punya figur A, B, C gitu. Tapi saya dan suami saya selalu mengencourage anak-anak muda untuk menjadikan Yesus teladan satu-satunya dalam kehidupan kita. Karena memang He is ya dan amin dalam menjadi teladan. Dan kenapa Tuhan Yesus berdoa sebagai 100% manusia, ia perlu kenyamanan di malam itu. Ia perlu yang namanya kehadiran orang yang sungguh-sungguh mengerti keberadaannya saat itu. Siapa? His Father, Bapaknya. Makanya dia berdoa, dia perlu kehadiran Bapaknya untuk memberikan kenyamanan. Sama dengan kita kan, kalau kita udah gak nyaman, kita larinya kemana? Mungkin ke orang tua kita, mungkin ke teman-teman terdekat kita atau sahabat kita. Tapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan dengan nyata bahwa kalau kita mulai tidak nyaman, mulai ada yang berbeda dengan keberadaan roh, jiwa, tubuh kita, cuma satu, datang aja ke Abba Father, ke Bapa di surga yang mengerti, yang akan mengirimkan segera. Saya percaya malaikat ini dikirimkan Bapa di surga. Malaikat itu kan otoritasnya gak punya sendiri gitu, ada otoritas yang di atasnya. Jadi adik-adik, Bapak Ibu sekalian, jangan takut di tengah pandemi ini. Firman Tuhan selalu berkata ketika dia datang ke Maria, ketika dia datang ke Yakub atau siapapun, selalu pertama yang dikatakan adalah jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jadi malam ini saya juga mengatakan apa yang firman Tuhan katakan. Jangan takut kalau ada yang berbeda dengan tubuhmu saat ini, mungkin mengalami kelemahan tubuh. Jangan takut kalau ada yang mengalami kelemahan di dalam roh. Jangan takut kalau ada yang mengalami kelemahan di dalam jiwa. Ingat, ada Bapa yang bisa memberikan kenyamanan dalam kehidupan kita. Dan Yesus yang saat itu menjadi teladan buat kehidupan kita. Jadi kalau mamanya kita sedang sakit atau kita sedang mengalami ketidaknyamanan dalam kehidupan kita, kadang kita ngomong gini, ya enak, kan kenyataannya begini, kan Tuhan gak ngerasain, kan saya yang ngalamin. Sometimes, kadang-kadang kita bisa ngomong gitu juga buat diri kita atau kepada orang-orang yang menasihati kita. Ya kenyataannya begini, gitu. Tapi di sini dikatakan jangan salah, Tuhan Yesus juga merasakan lebih dahulu apa yang kita rasakan, bahkan lebih gak enak. Di salib itu kan gak enak,
dipermalukan itu nggak enak, dihina itu nggak enak. Tapi Tuhan di batas maksimalnya kekuatannya, dia tetap mencari yang namanya hadirat Tuhan, kehadiran Bapaknya untuk memberikan kenyamanan. Dan di situ dikatakan, ya, dia memang merasakan takut, sedih, mungkin gelisah dan sebagainya. Tapi yang keren di firman Tuhan ini dikatakan di Matius 26 ayat 39. Tapi Bapa, janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Keren banget. Jadi kalau saya katakan tadi, salah satu kehendak Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Kita juga sama kayak Tuhan Yesus. Yes Lord, aku percaya, walaupun aku sedang menderita saat ini, aku sedang mengalami kesakitan, mungkin secara ekonomi, secara mentalitis, secara psikis, atau mungkin benar-benar secara sakit penyakit, kita tinggal bilang sama Tuhan, yes Lord, kehendakmu adalah aku memperoleh hidup, dan hidup di dalam berkelimpahan. Jadi kita harus punya attitude kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Itulah cara kita menerima bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menerima kesembuhan atau apapun jalan keluar, katakan yes aja sama kehendak Tuhan. Katakan ya aja sama kehendak Tuhan. Janji-janji firman-Nya di dalam Alkitab, kita katakan, yes Lord, I receive, aku terima itu di dalam nama Yesus. Tadi awal kan saya sudah bilang, ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Ada yang memberi, ada yang menerima. Dan kita sebagai manusia adalah yang menerima. So, apa yang harus kita lakukan? Kita terima aja dan berkata ya kepada setiap kehendak Tuhan, dan pastinya di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita baru bisa tuh menemukan hal-hal yang gak mungkin jadi mungkin. Di dalam hadirat Tuhan kita menemukan hal-hal yang kayaknya mustahil, tapi terjadi dalam kehidupan kita. Banyak kesaksian di YouTube, dimanapun, bahkan di gereja kita juga di GKN Agape Ngunut, banyak sekali yang disembuhkan dari segala hal-hal yang gak mungkin, baik secara ekonomi, sakit penyakit dan sebagainya. Jadi Tuhan Yesus menjadi teladan buat kita. Di tengah segala ketakutan, di tengah segala kebimbangan, ketidaknyamanan, Tuhan Yesus sampai akhirnya, bahkan sampai akhir hidupnya, sampai ia menyerahkan nyawanya, Tuhan Yesus punya sikap atau attitude, respon, reaksi, kata-kata yang bersifat ilahi, bersifat roh dan kebenaran. Nah, itu yang menjadi teladan buat kehidupan kita. Amin. Dan that's why malam hari ini saya nggak akan berpanjang lama-lama. Biasanya kita mau bukti. Mana buktinya? Ada banyak buktinya, tapi saya ambil sedikit saja dari Alkitab. Beberapa pribadi yang tetap mendeklarasikan, mengakui Tuhan di batas ketidakmampuan mereka, di mana mereka berkata ya dalam kehendak Tuhan, walaupun hidupnya tidak sesuai dengan contohnya tadi bilang, aku datang memperoleh hidup, tapi aku lagi sakit parah nih, aku lagi gak kuat nih, tapi mereka tetap datang kepada Tuhan di dalam hadirat Tuhan dan membuat atau menerima kehendak Tuhan, menjadikan kehendak Tuhan di atas segala permasalahan mereka. Saya akan menutup firman Tuhan malam hari ini dengan beberapa saksi-saksi yang sudah menerima kesembuhan dari Tuhan. Yang pertama ada orang buta di Yeriko. Ketika itu Tuhan Yesus sedang berjalan dekat Yeriko, dan di situ ada orang buta yang berseru kepada Yesus, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Nanti bisa dilihat ya di Matius 20 ayat 29 sampai 34. Bukan cuma sekali, dua kali, bahkan yang kedua itu lebih keras.
Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Nggak pakai lama-lama, Tuhan punya belas kasihan, langsung disembuhkan. Menjadi buta itu nggak enak, tapi dia tahu, dia mendeklarasikan bahwa Tuhan, Allah yang berkuasa, Tuhan pasti menyembuhkan saya. Dan benar, terjadi dengan sesuai imannya. Yang kedua, di Matius 9 ayat 20 sampai 22 dikatakan kisah tentang wanita pendarahan 12 tahun. Ini famous banget ya, terkenal banget. Di situ wanita itu hanya mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan sekitar saat itu juga gak pakai lama, sembuh. 12 tahun pendarahan. Saya yakin percaya semua di sini kalau membayangkan, gak kuat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, 12 tahun. Kita baru pusing sejam aja udah mana Panadol mana udah cari-cari segala macam. Udah kadang-kadang udah, aduh ntar deh Tuhan, ntar doanya ntar dulu, yang penting ini selesai dulu nih, saya banyak kegiatan. Ya kan? Tapi ini 12 tahun dia tetap acknowledge, deklarasikan bahwa Tuhan itu memang berkuasa. Apapun keberadaan saya, kehendak Tuhan, perkataan Tuhan lebih daripada perkataan saya, lebih dari apa yang saya bayangkan, lebih daripada penderitaan saya. Dan dikatakan bahwa yes, sejentikan jari aja langsung sembuh mereka. Dan yang ketiga, saya ada 4. Yang ketiga, Markus 2 ayat 1 sampai 5. Pasti kita juga tahu, anak-anak sekolah minggu juga tahu, ketika ada 4 orang yang menggotong 1 orang lumpuh untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang keren menurut hamba-hamba Tuhan dan sharing-sharing mereka adalah ya 4 orang ini yang punya iman untuk menurunkan yang lumpuh. Mereka melakukan hal yang gak mungkin. Mereka melakukan hal yang mungkin gak sopan ya, kalau datang ke rumah orang terus bongkar atap orang, turunin orang lumpuh itu. But yet mereka tetap percaya sama Tuhan, mengatasnamakan firman Tuhan pastinya. Pokoknya kalau ketemu Yesus pasti kamu sembuh. Bahasa saya gitu ya, pasti lu sembuh, tenang, kita turunin kalian, bongkar. Oke, Tuhan Yesus gak masalah, sembuh langsung karena iman 4 orang ini. Dan yang terakhir, yang menurut saya keren banget, yaitu kalau kita tahu Tuhan Yesus disalibkan di Golgota dengan 2 orang penjahat yang memang layak disalib pada saat itu. Kalau Tuhan Yesus kan memang melakukan kehendak Tuhan untuk rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia tergenapi. 1 orang dari penjahat ini berkata, Yesus, saya percaya itu di masa-masa udah gak enak, udah sakit banget disalib dan segala macam ya pastinya. Secara mental, secara fisik, penjahat ini juga kesakitan, walaupun itu adalah bagian dia untuk menerima dari hasil kejahatannya. Penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Terus Tuhan bilang apa sama dia? Mungkin kalau kita yang jadi Tuhannya, enak aja, udah lama-lama berdosa, ya kan? Sometimes manusia begitu, gampang banget gitu. Tapi enggak, makanya saya bilang gospel, kabar baik yang akan selalu jadi trending topik seumur hidup kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yesus berkata kepada penjahat itu, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Wow, keren banget. 1, Tuhan Yesus emang udah keren. Kedua, penjahat ini dia bisa di dalam keterbatasannya yang udah gak kuat deh, udah maksimal gitu, tapi dia tetap acknowledge, mendeklarasikan, sebelah saya ini Tuhan loh, sebelah saya ini berkuasa. Dan itu buat saya keren banget. Dan setelah Yesus mengatakan demikian, langit gelap dan Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya.
tipis banget waktunya. Kalau menurut saya, deg-degan ya. Ini pesan yang kuat buat kita. Nggak ada kata terlambat untuk bertobat. Nggak pernah ada kata terlambat untuk bertobat. Di detik-detik terakhir penjahat ini ngomong demikian dan Tuhan bilang, oke, ketemu di Firdaus ya. Keren banget. Dan itu sedikit contoh. Ada banyak yang dilepaskan dari belenggu, yang dilepaskan dari sakit menurun dan sebagainya. Tapi hari ini saya membawa 4 cerita ini yang kira-kira sekiranya bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan kita katakan yes untuk Yesaya 53 ayat 5c, and with his stripes we are healed. Dan kita membuat kehendak Tuhan, menjadikan kehendak Tuhan di atas segalanya. Dan kita tetap tinggal di dalam hadiratnya, merasakan kehadirannya, dan excited untuk yes sama kehendak Tuhan. Don't see your problem, jangan lihat masalah kita. Don't see your sick, jangan lihat penyakit kita. But see God. Seperti penjahat itu melihat kepada Tuhan Yesus di saat-saat terakhirnya. Yesus, engkau adalah Raja, engkau adalah anak Allah. Kalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan daku. Amin. Oke, sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh berkuasa, yang sangat menginspirasi kami, yang sangat memberikan kami makna Tuhan, yang memberikan kami arti kehidupan Tuhan Yesus, membuat hidup kami lebih hidup di dalam Engkau Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu tertanam dengan baik, bertumbuh berakar, dan yang terpenting kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, buat mereka yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sedang menyaksikan online Tuhan Easter PPA Tuhan Yesus saat ini, untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk bertobat Tuhan Yesus, dan untuk menjadikan Engkau Raja di atas segala raja atas kehidupan mereka, dan mereka tidak mengulanginya lagi di dalam nama Yesus. Karena tidak ada pernah kata terlambat Tuhan Yesus untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka yang sedang sakit dimanapun mereka berada Tuhan, secara roh, jiwa, dan tubuh, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, with your stripes be healed in the name of Jesus Christ. Disembuhkan di dalam nama Yesus. Bukan kami Tuhan Yesus, tapi Engkau yang aktif Tuhan, dan kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan mereka, bahwa Engkau datang untuk memberikan hidup di dalam berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati PPA Tuhan, Bu Endang dan kepengurusan yang ada di dalamnya. Engkau memberkati setiap anak-anak yang terserap di dalamnya Tuhan. Satu kerinduan kami, all of them Lord Jesus will receive you as a Savior. Mereka semua akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap yang melayani Tuhan Yesus malam hari ini. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena hari ini bukan tentang kami, hari ini adalah tentang Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera sukacita Tuhan melampaui segala akal menyertai kami semua. Segala hormat, kemuliaan kami kembalikan buat Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Pastinya kita semua diberkati. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan menyaksikan pujian persembahan dari Anggi. Waktu dan tempat dipersilakan.
Puji Tuhan, pujian ini mengatakan bahwa salib Tuhan mampu menyucikan setiap dosa kita sehingga kita boleh diselamatkan. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Saudari Kalista. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kasih yang berindah
pujian ini mengatakan bahwa kasih yang terindah, karya yang terbesar hanya kita temukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Demikian serangkaian ibadah Paskah PPAIO 715. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan menukasi Bu Endang berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari kita semua, mari kita semua menutup ibadah peringatan Paskah ini di dalam doa. Segala hormat, pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Di dalam kondisi pandemi ini, kami anak-anak-Mu PPA ya Bapa bisa merayakan Paskah ini Tuhan. Sungguh semuanya ini terjadi, semuanya ini terlaksana ya Bapa, hanya karena kasih anugerah-Mu. Oleh karenanya, hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan kepadamu. Kami juga bersyukur Tuhan, acara demi acara boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar ya Bapa. Semua juga karena Engkau yang memimpin, semua karena kehadiran-Mu ya Bapa. Oleh karenanya ya Bapa, kami percaya melalui peringatan perayaan Paskah ini, anak-anak kami yang ada di PPA boleh memahami, boleh menghayati ya Tuhan akan pengorbanan-Mu yang luar biasa untuk menyelamatkan mereka semua, untuk menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Karena ya Bapa, di dalam kematian dan kebangkitan-Mu ini Tuhan adalah dasar daripada iman kami. Oleh karenanya ya Bapa, kami percaya anak-anak memahami akan hal ini, dan lebih lagi mereka ya Bapa mengimani akan hal ini, seperti halnya firman Tuhan yang telah disampaikan pada sore hari ini ya Tuhan, memberikan pengertian yang mendalam bagi anak-anak dan kami semua yang mendengarkannya. Kami sungguh terberkati oleh firman-Mu Bapa. Ya Tuhan, biarlah Bapa melalui acara demi acara ini ya Bapa, kami percaya Engkau memberkati anak-anak kami, Engkau memberkati semua pelayan-pelayan yang ada pada sore hari ini ya Bapa, dan Engkau memberkati ya Bapa PPA, semua anak-anak PPA, orang tua mereka ya Bapa, bahkan kami yang menjadi pembimbing-pembimbing mereka ya Tuhan, termasuk seluruh jemaat GKIN AGP, terutama Bapak dan Ibu Gembala ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena atas bimbingan kami semua ya Bapa, bimbingan mereka semua ya Tuhan, anak-anak kami boleh terus maju, boleh terus tumbuh dan berkembang di dalam iman mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk semua panitia yang sudah melakukan semuanya ini ya Bapa, dengan sungguh-sungguh mereka mengorbankan waktu mereka. Demikian juga bagi tim musik, bagi semua yang terlibat di dalam tim media ya Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan memberkati semua pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami, semua rekan-rekan, mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Allah Bapa kita terus ada di dalam kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah studimu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah semua apa yang kamu kerjakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.